Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan gereja dan dunia. Hubungan antara gereja dan dunia telah menjadi tema yang penting sepanjang sejarah kekristenan. Sejak awal, gereja dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia, yang berarti membawa nilai-nilai moral, etika, dan kasih dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dinamika antara gereja dan dunia terus berkembang, tergantung pada konteks sejarah, sosial, budaya, dan politik yang melingkupinya. 1. Pengertian gereja dan dunia. Sebelum memahami hubungan gereja dan dunia, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari keduanya. Gereja dalam konteks Kristen bukan hanya merujuk pada bangunan fisik, tetapi juga pada komunitas umat beriman yang mengikuti ajaran Kristus. Gereja sering dipahami sebagai tubuh Kristus, yang memiliki tugas untuk mewartakan Injil, membimbing umat, dan berperan dalam kehidupan sosial. Dunia dalam konteks ini merujuk pada seluruh tatanan kehidupan manusia, termasuk masyarakat, budaya, politik, ekonomi, dan berbagai dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara gereja dan dunia bisa bersifat saling mendukung, tapi juga bisa mengalami ketegangan ketika ada perbedaan nilai atau prinsip yang bertentangan. Gereja memiliki peran untuk mengarahkan dunia kepada nilai-nilai yang lebih luhur dan sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, peran gereja dalam dunia. Gereja tidak hidup dalam ruang hampa, tetapi selalu berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Ada beberapa peran utama yang dijalankan oleh gereja dalam kehidupan masyarakat. A. Gereja sebagai pembimbing moral dan etika. Salah satu peran utama gereja adalah memberikan bimbingan moral kepada umat dan masyarakat luas. Gereja mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kasih, keadilan, dan perdamaian yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kasus, gereja juga bersuara terhadap ketidakadilan sosial dan menegur praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai Kristiani. B. Gereja dalam pelayanan sosial dan kemanusiaan. Gereja tidak hanya berbicara tentang aspek spiritual, tetapi juga aktif dalam pelayanan sosial. Banyak gereja terlibat dalam berbagai program kemanusiaan seperti mendirikan sekolah dan universitas untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, membangun rumah sakit dan pusat kesehatan bagi mereka yang membutuhkan, menyelenggarakan bantuan bagi fakir miskin, yatim piatu, dan korban bencana. Pelayanan ini merupakan bentuk nyata dari ajaran Kristus yang mengajarkan untuk mengasihi sesama tanpa memandang latar belakang mereka. C. Gereja dalam politik dan keadilan sosial. Hubungan gereja dengan politik selalu menjadi isu yang menarik. Dalam beberapa periode sejarah, gereja memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan, sementara dalam periode lain, gereja berusaha menjaga jarak dari politik praktis. Gereja memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan pemimpin dunia agar berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan bersama. Dalam beberapa kasus, gereja ikut serta dalam perjuangan hak asasi manusia. Misalnya dalam gereja anti-apartheid di Afrika Selatan atau perjuangan melawan kolonialisme di berbagai negara. Meskipun demikian, gereja harus berhati-hati agar tidak terseret dalam politik praktis yang dapat menodai misinya sebagai pembawa kebenaran universal. Gereja dan budaya modern. Dunia terus mengalami perubahan budaya yang sangat pesat. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan arus sekularisme menjadi tantangan besar bagi gereja. Sekularisme yang semakin kuat di banyak negara membuat banyak orang mulai menjauh dari nilai-nilai religius. Gereja harus menemukan cara baru untuk tetap relevan tanpa kehilangan inti ajarannya. Perkembangan teknologi membawa tantangan sekaligus peluang. Media sosial misalnya dapat digunakan gereja untuk menyebarkan Injil kepada lebih banyak orang. Namun di sisi lain, arus informasi yang bebas juga bisa membawa pengaruh negatif jika tidak diwaspadai. Dialog antar agama menjadi penting dalam era yang semakin pluralistik.
Gereja perlu membangun hubungan baik dengan agama lain untuk menciptakan perdamaian dan saling pengertian. Ketiga, tantangan yang dihadapi gereja dalam dunia modern. Hubungan gereja dan dunia tidak selalu berjalan harmonis. Ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi oleh gereja. Di antaranya, yang pertama, materialisme dan individualisme. Dunia modern cenderung semakin materialisme dan individualisme, di mana kesuksesan yang sering diukur berdasarkan kekayaan dan status sosial. Hal ini bertentangan dengan ajaran gereja yang menekankan pada kesederhanaan, kepedulian terhadap sesama, dan kehidupan yang berorientasi pada nilai spiritual. Yang kedua, sekularis dan penurunan iman. Banyak masyarakat modern mengalami penurunan kepercayaan terhadap agama. Gereja harus menemukan cara untuk menghidupkan kembali iman umat, misalnya melalui pendekatan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, konflik sosial dan politik. Dalam banyak negara, gereja harus menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu, baik dari pemerintah yang otoriter maupun dari kelompok-kelompok yang menentang ajaran Kristen. Gereja harus tetap teguh dalam menyuarakan kebenaran meskipun menghadapi berbagai tantangan. Kesimpulan, hubungan gereja dan dunia adalah sebuah hubungan yang dinamis dan penuh tantangan. Gereja dipanggil untuk tetap setia pada ajarannya sambil tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan berpegang pada nilai-nilai Kristiani, gereja dapat menjadi agen perubahan yang membawa kasih, keadilan, dan kebenaran di tengah dunia yang terus berubah. Meskipun ada tantangan seperti sekularisme, materialisme, dan perubahan budaya, gereja tetap memiliki peran yang sangat penting dan membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih bermakna. Oleh karena itu, gereja harus terus beradaptasi dengan kehilangan identitas spiritualnya agar dapat tetap menjadi suara yang membawa harapan bagi dunia. Sekian saja dari saya, terima kasih.